Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Kamis 25 Desember 2025, pelajaran yang ke-13 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Mengakhiri dengan Baik. Bacalah kata-kata penutup kitab Yosua yang ditulis oleh editor yang diilhami. Yosua 24 ayat 29 sampai 33. Bagaimanakah kata-kata ini tidak hanya melihat ke belakang kepada kehidupan Yosua, tetapi juga melihat ke masa depan? Kita ikuti ayat bacaannya. Yosua 24 ayat 29 sampai 33. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eliezer bin Harun mati dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Dalam epilog yang melaporkan kematian Yosua dan Eliezer, imam besar, menutup kitab Yosua dengan akhir yang mengharukan dengan menceritakan secara bersama penguburan Yosua, penguburan Eliezer, dan penguburan tulang-tulang Yusuf. Penulis menciptakan kontras antara kehidupan di luar negeri dan awal kehidupan di dalam negeri. Tidak perlu mengembara lagi, yang masih ada dari para pemimpin dunia tidak perlu dibawa serta. Para leluhur menguburkan sanak saudara mereka di dalam gua, di atas sebidang tanah yang dibeli di Sikem. Sekarang bangsa itu menguburkan para pemimpinnya di wilayah warisan mereka sendiri, sehingga mereka memiliki rasa keabadian. Janji-janji yang diberikan kepada para bapa leluhur telah digenapi. Kesetiaan Yahweh merupakan benang merah sejarah yang menghubungkan anak cucu Israel dengan masa kini dan masa depannya. Paragraf penutup kitab ini menghubungkan seluruh narasi dengan kisah yang lebih besar di masa lalu dan juga membuka jalan untuk masa depan. Mantan Uskup Agung Canterbury, Lord George Carey, dalam pidato utama yang disampaikan di gereja Holy Trinity di Shrewsbury, menyatakan bahwa gereja Anglikan hanya tinggal satu generasi lagi menuju kepunahan. Faktanya, gereja selalu berjarak satu generasi dari kepunahan, dan begitu pula dengan umat Allah dalam perjanjian lama. Sebuah babak besar dalam sejarah Israel akan segera berakhir. Masa depannya bergantung pada jawaban seperti apa yang akan diberikannya kepada banyak pertanyaan yang menyangkut masa depan. Akankah Israel setia kepada Tuhan? Akankah mereka dapat melanjutkan tugas yang belum selesai untuk memiliki seluruh negeri? Akankah mereka dapat berpegang teguh pada Yahweh dan tidak terjerat dalam penyembahan berhala? Generasi di bawah Yosua telah setia kepada Tuhan, tetapi akankah generasi berikutnya mempertahankan arah rohani yang sama seperti yang telah ditelusuri oleh pemimpin agung mereka? Setiap generasi umat Tuhan yang membaca kitab Yosua
harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sama. Keberhasilan mereka bergantung pada sifat jawaban yang mereka berikan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka berhubungan dengan kebenaran yang telah mereka warisi. Yosua seperti Paulus bertanding dalam pertandingan yang baik. Apakah kunci keberhasilan Yosua? Keputusan apakah yang perlu Anda ambil hari ini agar dapat menyelesaikannya dengan jaminan keselamatan yang sama? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Engkau. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar pelajaran hari ini tentang mengakhiri dengan baik. Terima kasih untuk pelajaran dari Yosua, di mana kami dapat diingatkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sebagaimana yang diharapkan Yosua sebelum dia menutup mata, sebagaimana yang Engkau harapkan untuk kami umat-umat-Mu. Hidupkan setiap hari, yaitu hidup yang setia, menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, menurut akan perintah-perintah-Mu. Kiranya Engkau dapat menuntun kami ya Tuhan setiap hari dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang suci yang Engkau berikan bagi kami, yang menuntun kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 25 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.